Kisah viral kali ini, kejadiannya sekitar 10 tahun yang lalu. Ada seorang bidan dari kampung sebelah. Waktu itu ibu bidan habis sholat subuh dan akan memasak di dapur. Tiba-tiba, terdengar ada yang mengetuk pintu rumahnya berkali-kali. Sambil memanggil-manggil, "Ibu, ibu bidan." Lalu ibu bidan ke depan, "Siapa pagi-pagi sekali habis subuh, ketuk-ketuk pintu rumah, padahal kliniknya belum buka." Lalu ibu bidan membukakan pintu rumahnya. Ternyata ada seorang bapak-bapak sekitar umur 40-an. Dengan nada panik, bapak itu langsung berkata, "Bu, tolongin istri saya, Bu. Istri saya mau melahirkan, ketubannya sudah pecah." Lalu ibu bidan bertanya, "Alamatnya di mana, Pak?" Bapak itu mengeluarkan KTP-nya dan memberikan ke Bu bidan tersebut. Lalu Bu bidan menyuruh bapak itu pulang duluan. "Bapak pulang saja duluan, secepatnya saya akan ke rumah Bapak. Bapaknya jagain istri Bapak dulu, takutnya istri Bapak kenapa-kenapa. Saya harus menyiapkan perlengkapan saya dulu." Bapak berkata, "Iya Bu, saya pulang. Alamatku sesuai di KTP itu ya Bu." "KTP-nya Ibu pegang saja dulu." Ibu bidan menjawab, "Iya Pak, silahkan pulang duluan." Lalu bapak itu pergi pulang, dan ibu bidan kembali ke dalam rumah, menyiapkan perlengkapannya dan tidak jadi memasak. Berangkatlah ibu bidan sendirian. Jalan masih sepi, belum ada aktivitas sama sekali. Setelah setengah jam perjalanan, ibu bidan sudah sampai di dusun yang dituju dan kembali melihat nama bapak tadi di KTP. Atas nama Tono. Lanjutlah Bu bidan bergegas mencari nama Bapak Tono. Di depan Bu bidan jarak 10 meter. Ada gapura megah sekali. Ada tulisannya, "Selamat datang di kampung tersebut." Masuklah ibu bidan melewati gapura itu. Kanan kiri berderetan rumah mewah-mewah sekali. Bu bidan jalan terus pelan-pelan, sambil mencari orang untuk bertanya, yang namanya Bapak Tono. Makin ke dalam rumah di kiri kanan jalan makin mewah bertingkat-tingkat. Namun tidak ada satu orang pun di luar rumah. Karena tadi bapaknya panik, Bu bidan sampai lupa tidak minta nomor HP-nya Bapak Tono tadi. Kira-kira 20 menit Bu bidan di dalam kampung itu muter-muter mencari orang, semua gang dilewati Bu bidan. Satu pun tidak ada warga yang beraktivitas di pagi hari. Bu bidan sampai heran. Ini kan bukan hari Minggu, kenapa tidak ada satupun orang keluar rumah? Perasaan Bu bidan jadi tidak enak. Karena ditunggu Bapak Tono tadi, Bu bidan sangat khawatir dengan keadaan istrinya Pak Tono, yang katanya tadi ketubannya sudah pecah. Makin ke ujung makin megah dan besar-besar sekali rumahnya. Bu bidan pun berhenti di depan pagar rumah seseorang, dan Bu bidan mengetuk pagar rumah mewah itu. Namun sama sekali tidak ada yang menjawab. Dengan keadaan putus asa, Bu bidan berniat kembali pulang, dan menaiki motornya. Dari jauh di ujung jalan terlihat ada seorang bapak-bapak berjalan kaki membawa cangkul. Dengan menaiki motornya menuju orang tersebut, hati Bu bidan sedikit lega. Disamperinlah orang tersebut dan berhenti mematikan motornya. Dan turun sambil bertanya, "Maaf Pak, Bapak tahu di mana rumahnya Bapak Tono?"
Katanya istrinya sekarang mau melahirkan tadi pagi abis subuh ke rumah saya. Minta tolong, tadi saya sampai ke ujung sana. Tidak ada orang Pak, padahal banyak rumah di sana. Sebut saja Bapak Parman. Pak Parman menjawab. Nak, kok bisa sampai sini nak? Di sini tidak ada rumah nak. Sambil menepuk pundak Bu Bidan tersebut, lalu Bu Bidan sadar, dan sangat kaget di sebelah Bu Bidan ternyata adalah makam. Lalu Bu Bidan istighfar, astagfirullahaladzim. Kok bisa saya ada di sini Pak? Kamu disasarkan makhluk halus nak, di sini memang angker nak. Sudah berkali-kali orang nyasar di sini. Dari orang berjualan tikar, jualan minuman, semuanya mengira ini banyak rumahnya. Padahal coba lihat sendiri. Tidak ada rumah sama sekali nak. Terus Bu Bidan mengeluarkan KTP-nya Pak Tono yang dibawa Bu Bidan tadi. Dan Bu Bidan kaget lagi, KTP-nya berubah menjadi daun. Pak ini tadi KTP-nya Pak Tono Pak, kok sekarang jadi daun? Ayo nak aku antar keluar dari sini. Di kampung ini tidak ada orang yang mau melahirkan. Aku adalah Mudin di kampung ini. Kamu tadi didatangin makhluk halus nak, karena beda alam. Kamu tidak bisa menemukan rumahnya makhluk halus tersebut. Ayo nak keluar dari sini. Dan keluarlah Bu Bidan diantar Pak Parman. Sesampainya di jalan raya Bu Bidan berterima kasih sama Pak Parman. Dan Bu Bidan kembali pulang. Cerita pun selesai. Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan.